Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novila Adilia dengan NIM 2523010. Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen di bidang usaha, yaitu pada penggunaan sistem informasi manajemen di aplikasi Odoo. Odoo adalah sebuah platform perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai modul untuk mengelola berbagai aspek bisnis, mulai dari manajemen hubungan pelanggan atau CRM, penjualan, pembelian, akuntansi, hingga manajemen proyek. Fleksibilitas dan kemampuan kustomisasinya yang tinggi membuat Odoo menjadi pilihan populer bagi banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah atau UMKM. Berikut adalah contoh aplikasi dari Odoo tersebut. Contoh aplikasinya yaitu yang sudah seperti yang saya cantumkan di bawah. Ada dua. Pertama yang ada gambar orang itu adalah untuk aplikasi komunitasnya, dan yang kedua yaitu dari Odoo sendiri. Kemudian ada flowchart. Flowchart-nya dari aplikasi Odoo ini ada diagram yang sudah saya cantumkan. Pertama awalan atau mulai, kemudian di input. Penginputan ini bisa dari pelanggan, penjual, dari produk, dan sebagainya. Kemudian diproses. Setelah diproses, keluarlah output dan kemudian muncullah hasil akhir. Input. Nah, di sini saya ingin menjelaskan daripada input tersendiri yang lebih rinci. Pertama yaitu ada identifikasi data dari proses input tersendiri. Pertama yaitu identifikasi data. Identifikasi data yang akan dimasukkan yaitu seperti data master, data dasar yang akan digunakan sebagai referensi seperti data pelanggan, produk, supplier, dan akun. Kemudian ada data transaksi, data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Yang kedua yaitu ada membuka from input. Nah, membuka from input dimulai dari karena setiap jenis data memiliki from input yang spesifik. Misalnya, untuk memasukkan data pelanggan, Anda harus membuka from pelanggan, dan sebagainya. Seperti ingin membuka from penjual, harus membuka from dengan penjual. Untuk apa? Agar dalam memasukkan data bisa lebih mudah. Ketiga yaitu mengisi from input. Isi setiap file pada from input dengan data yang sesuai. Karena Odoo biasanya menyediakan fitur autocomplete dan drop down untuk mempermudah proses input. Kemudian ada validasi data. Validasi data itu sistem yang akan melakukan validasi data secara otomatis untuk memastikan data yang dimasukkan ketika mengisi from input itu sudah benar dan sesuai dengan format yang ditentukan. Setelah
data divalidasi, kemudian disimpan. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol simpan untuk menyimpan data ke database. Contoh dari proses input data pelanggan yaitu seperti modul pelanggan, kemudian klik tombol buat, kemudian isi formulir dengan data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan informasi lainnya. Kemudian yaitu proses dari Odoo tersebut. Pertama yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari secara manual maupun integrasi dengan sistem lain yang online atau yang sebagainya. Kemudian ada pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian data yang terkumpul diolah, divalidasi, dan disimpan dalam database. Yang ketiga yaitu ada otomatisasi proses bisnis. Nah, Odoo biasanya mampu mengotomatisasikan banyak proses bisnis seperti pembuatan faktur, pengiriman email, dan pembaruan stok. Yang keempat yaitu analisis data. Odoo juga menyediakan berbagai alat untuk menganalisis untuk membantu pengguna memahami kinerja bisnis mereka. Setelah menganalisis data, kemudian integrasi dengan sistem yang lain. Pengintegrasian dengan sistem lain seperti sistem email, e-commerce, dan sistem akuntansi eksternal. Dan yang terakhir yaitu pengkustomasisan. Nah, kustomasi ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik seperti bisnis melalui pengembangan modul tambahan atau modifikasi modul yang sudah ada. Setelah itu yang ketiga ada output. Output ini adalah hasil dari proses tersebut. Biasanya ada pertama output yang dihasilkan yaitu laporan, seperti laporan penjualan, laporan pembelian, laporan keuangan, laporan proyek, dan laporan stok. Yang kedua yaitu ada dashboard atau tampilan visualisasi data yang memungkinkan pengguna memantau kinerja bisnis secara real time. Jadi pemantauannya bisa lebih mudah. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Output dokumentasi ini terkait seperti transaksi bisnis, proyek, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah analisis. Jadi hasil analisis data yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, output yang dihasilkan dari proses data dalam aplikasi Odoo ini, analisisnya bisa digunakan untuk membuat keputusan. Yang terakhir yaitu adalah modul dan manfaat dari aplikasi Odoo tersendiri. Modul-modul utama dalam aplikasi Odoo yaitu pertama ada sales. Sales itu pengelolaan proses penjualan dari penawaran hingga faktur. Yang kedua itu adalah Parkes, itu tugasnya mengelola proses pembelian dari permintaan pembelian hingga pembayaran. Yang ketiga ada inventory.
tugasnya itu mengelola stok barang dan pergerakan barang. Yang keempat ada accounting. Accounting ini adalah yang mengelola transaksi keuangan, laporan keuangan, dan rekonsiliasi bank. Nah, yang kelima ada CRM. Nah, ini adalah pengelolaan hubungan antara pelanggan agar bisa baik. Keenam ada project. Project ini adalah proyek atau tugas. Yang ketujuh ada manufacturing, yaitu pengelolaan proses produksi. Dan yang terakhir ada website, itu membangun website e-commerce atau website penjualan online. Nah, manfaat menggunakan Odoo itu ada pertama adalah integrasi. Jadi semua modul terintegrasi dalam satu platform sehingga dapat diakses dan diperbarui secara real time dan mudah atau instan. Yang kedua itu fleksibilitas. Fleksibilitasnya apa? Dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, jadi penggunaan Odoo ini bisa menjadi saran yang baik untuk para pengusaha. Yang ketiga yaitu ada efisiensi. Jadi efisiensi ini bisa mengoptimasikan banyak proses bisnis sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang terakhir itu yang keempat yaitu ada kustomisasi. Nah, kustomisasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis. Dan yang terakhir adalah sumber terbuka. Jadi biaya pengembangan dan kustomisasi lebih rendah daripada sistem informasi manajemen yang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.